Apa pendapat kamu tentang extensive listening dalam pembelajaran bahasa Inggris? Menurut aku, extensive listening itu merupakan metode yang sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Inggris nih. Terus, kegiatan ini juga memungkinkan siswa untuk terbiasa mendengar bahasa Inggris secara alami melalui berbagai konteks. Sehingga nggak hanya memahami kata per kata, namun juga makna secara keseluruhan. Terus, selain itu juga extensive listening ini ngebantu kita untuk meningkatin kemampuan memahami aksen, intonasi, dan kecepatan bicara penutur aslinya. Gitu kan. Nomor 2, seberapa sering kamu melakukan kegiatan extensive listening di luar kelas? Cukup sering ngelakuin extensive listening di luar kelas. Nggak setiap hari, namun lumayan sering. Walaupun durasinya itu nggak sampai yang lama banget, mungkin sekitar 30-50 menitan. Tapi itu udah lumayan dan biasanya aku ngelakuin itu pas waktu luang. Contohnya kayak pas lagi istirahat atau sebelum tidur atau nggak pas lagi nggak ada kegiatan lain gitu sih. Nomor 3, jenis materi audio apa yang biasanya kamu dengarkan? Untuk jenis materi yang sering aku dengerin itu lumayan beragam. Contohnya kayak dengerin musik, terus nonton film, atau enggak aku sering nonton konten-konten yang ada di YouTube sama TikTok sih biasanya. Gitu. Nomor 4, apa alasan kamu memilih jenis materi audio tersebut? Aku memilih materi tersebut karena itu sangat menarik dan sangat sesuai dengan minat aku. Dan proses ini juga ngebuat aku belajar jadi lebih menyenangkan. Terus, selain itu juga, variasi materi yang aku pilih sangat ngebantu aku buat memahami berbagai gaya nih. Contohnya kayak bahasa, mulai bahasa formal sampai yang nggak informal, sampai yang informal. Nomor 5, menurut kamu, apakah extensive listening dapat meningkatkan kemampuan menyimak? Kalau iya, jelaskan. Oke, menurut aku extensive listening itu benar-benar sangat efektif untuk meningkatin kemampuan listening kita. Karena dengan seringnya kita mendengar, kita jadi lebih terbiasa nih ngenalin kata-kata yang kurang kita pahamin. Terus selain itu juga bisa belajar kosakata baru dan ngemahamin konteks percakapan tanpa harus menerjemahin kata per katanya. Gitu Mel. Nomor 6, apa aja kesulitan yang kamu hadapi saat melakukan extensive listening? Untuk kesulitan sih yang sering aku rasain itu mungkin ketika pembicara yang lagi ngomong itu terlalu cepat dan memakai aksen yang tertentu belum familiar sih di telingaku. Terus selain itu juga kayak penggunaan slang atau idiom juga kadang ngebuat aku itu kesulitan sih buat memahamin arti dari sebenarnya percakapan tersebut gitu. Nomor 7, bagaimana cara kamu mengatasi kesulitan tersebut? Untuk mengatasinya hal tersebut, aku biasanya mengulang-ulang audio sampai beberapa kali hingga aku paham. Terus juga aku sering nyobain untuk nyari arti dari kata yang atau ungkapan yang belum aku paham. Terus selain itu aku juga milih materi yang pasti sesuai dengan level kemampuan aku yang aku bisa. Terus secara bertahap aku bakal nyobain materi yang lebih sulit lagi ke depan. Nomor 8, apakah kamu menggunakan subtitle atau transkrip saat melakukan listening? Mengapa? Iya sih, aku pasti nggunain transkrip atau transkrip atau subtitle. Karena itu lumayan cukup sulit, tapi aku bakal berusaha untuk mendengar tanpa memakai subtitle terlebih dahulu agar kemampuan listening aku itu lebih terlatih. Dan menurut aku subtitle ini aku jadiin sebagai alat bantu saja agar tidak ketergantungan ke depannya. Nomor 9, apakah dosen memberikan arahan atau tugas terkait extensive listening? Seberapa membantu hal tersebut? Oke, emang kadang dosen emang beri tugas atau saran terkait extensive listening di luar kelas. Dan menurut aku itu udah lumayan cukup ngebantu karena jadi lebih terarah lagi dalam pembelajaran. Nomor 10, apa saran kamu untuk meningkatkan pelaksanaan extensive listening dalam pembelajaran di kelas? Saran aku, dosen bisa ngeberiin lebih banyak variasi materi yang menarik dan sesuai dengan minat mahasiswanya nih. Kayak contohnya seperti film, vlog, atau podcast populer lainnya. Selain itu juga akan lebih baik jika ada diskusi setelah kegiatan listening ini. Sehingga mahasiswa itu bisa saling berbagi pemahaman. Terus, dan dosen juga bisa memberikan target atau tantangan mingguan agar mahasiswa itu lebih konsisten dalam melakukan extensive listening. Oke, terima kasih.